Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pemasaran yang hebat. Apakah kalian siap untuk menerima materi di Mapel dasar-dasar pemasaran? Jika siap, mari kita lanjutkan untuk di bab 2 ini. Nah, untuk di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang perkembangan pemasaran di industri digitalisasi. Nah, di sini perkembangan pemasaran pada dasarnya bahwa perkembangan pemasaran di sini diiringi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Maka pemikiran marketing juga semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Nah, jadi intinya bahwa perkembangan pemasaran itu selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Nah, maka komunikasi dan informasi mulai mengenal yang namanya internet dan multimedia. Dalam perkembangan pemasaran mengenal namanya experiential marketing dan CRM atau customer relationship management. Nah, experiential marketing itu sendiri itu adalah sebuah pendekatan untuk memberikan informasi yang lebih mengenai pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk ataupun jasa. Nah, terus kemudian dengan mengambil peran dengan menciptakan satu CRM, Customer Relationship Management. CRM itu sendiri itu adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Intinya bahwa CRM ini adalah sebuah strategi untuk meningkatkan suatu pelayanan dan kepuasan pelanggan dan juga untuk mendapatkan pelanggan baru. Terus kemudian dalam perkembangan pemasaran di era digitalisasi ini bahwa ada beberapa tahap perkembangan perekonomian yang menggambarkan perkembangan pemasaran. Di sini menurut Philip Kotler ada 8 tahapan. Ada 8 tahapan. Yang pertama adalah tahap ekonomi swadaya ataupun sendiri. Nah, di tahap yang pertama ini pada dasarnya bahwa individu ataupun masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya itu secara mandiri. Nah, di dalam tahap yang pertama ini belum terjadinya pemasaran. Jadi belum bisa dikatakan sebagai satu kegiatan pemasaran. Yang kedua adalah tahap ekonomi family. Nah, di tahap kedua ini individu ataupun masyarakat mulai memenuhi kebutuhan hidupnya secara bersama untuk kelangsungan secara bersama atau keluarganya. Jadi tahap ini pun atau tahap kedua ini pun belum terjadinya pemasaran karena belum terjadinya transaksi. Yang ketiga adalah tahap barter sederhana. Nah, tahap barter sederhana ini sebenarnya sudah mulai lahirnya yang namanya pemasaran karena di tahap ketiga ini mulai mengenal pertukaran atau barter secara sederhana. Yang keempat adalah tahap pasar lokal. Nah, dari tahap pasar lokal atau tahap keempat ini mengalami satu perkembangan yang pesat, artinya dari barter sederhana kemudian sudah mengenal artinya transaksi, sudah mengenal memulai menentukan tempat, sudah memulai menentukan untuk yang dijadikan sebagai mata uang. Nah, ini merupakan tahap keempat ini merupakan tahap pasar lokal. Jadi sudah mengenal untuk tempat transaksi atau yang sekarang kita kenal adalah pasar. Yang kelima adalah tahap ekonomi uang. Nah, tahap ekonomi uang ini dalam sistem barter sudah mengenal yang namanya yang dijadikan sebagai alat transaksinya atau yang dijadikan sebagai mata uangnya seperti batuan, perunggu, perak dan juga emas. Nah, jadi semakin berkembang pemasaran dalam mengikuti satu perkembangannya. Terus kemudian adalah yang keenam, tahap kapitalisme muda. Nah, tahap kapitalisme muda ini pada tahap ini ditandai oleh adanya pengelompokan masyarakat seperti adanya tuan tanah atau kaum borjuis. Jadi sudah memulai adanya satu komunitas yang menguasai satu keuangan atau satu perekonomian dalam satu daerah tertentu. Terus kemudian adalah tahap
Di sini tahap produksi massal. Nah, tahap produksi massal ini di tahap ini sudah menggunakan alat-alat secara teknologi, artinya sudah memproduksi dengan menggunakan alat teknologi. Jadi pemasaran sudah semakin berkembang di tahap 7 ini. Terus kemudian adalah yang terakhir tahap ekonomi makmur. Nah, tahap ekonomi makmur di sini itu adalah kondisi perekonomian yang semakin kompleks, artinya sudah dipengaruhi dengan kemajuan informasi, kemajuan teknologi. Makanya di tahap ekonomi makmur ini sudah adanya mulai satu perkembangan yang sangat pesat. Nah, itu adalah 8 tahap perkembangan perekonomian yang menggambarkan perkembangan pemasaran itu sendiri. Selanjutnya di sini ada 3 elemen. Nah, di sini ada 3 elemen utama pemasaran. Nah, 3 elemen utama pemasaran ini yang pertama adalah advertising ataupun periklanan. Jadi advertising di sini itu adalah kegiatan mempromosikan satu produk atau mengiklankan satu produk supaya dengan tujuannya adalah untuk bisa menarik perhatian konsumen ataupun pelanggan. Yang kedua adalah selling ataupun penjualan. Nah, selling itu merupakan satu aktivitas menjual suatu produk, barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah distribution atau distribusi. Nah, di sini kegiatan pemasaran dalam penyampaian produk, barang dan jasa artinya adalah supaya bagaimana produk, barang ataupun jasa itu bisa sampai dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, itu adalah 3 elemen utama dalam pemasaran. Selanjutnya, di sini ada jenis digital marketing. Ada 2 kategori jenis digital marketing. Yang pertama adalah pas digital marketing. Yang untuk pas digital marketing ini kita biasanya sudah dirasakan atau sudah dinikmati oleh masyarakat karena misalkan untuk pembuatan blog, website, beriklan di berbagai media atau di berbagai website. Nah, itu adalah yang kita terima. Nah, sebagai konsumennya kita biasanya menerima email promosi dari platform-platform tertentu. Misalkan kita menerima satu email tentang satu produk promo, misalkan dari salah satu produk jasa yaitu adalah Grab ataupun Gojek. Kita menerima promo untuk sekali perjalanan, misalkan ada potongan harga sebesar 20% dari jumlah yang sudah ditentukan. Atau misalkan ada promo-promo yang lain yang masuk ke dalam email kita. Nah, terus kemudian yang kedua adalah full digital marketing. Nah, full digital marketing ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah content marketing, kedua mobile marketing, yang ketiga adalah integrated digital marketing, yang keempat adalah continuous marketing, terus kemudian selanjutnya adalah personalized marketing, dan terakhir adalah visual marketing. Nah, konten sampai ke visual marketing inilah dinamakan sebagai full digital marketing. Selanjutnya, dalam satu perkembangan pemasaran, di sini ada jenis model dalam dunia digital. Yang pertama adalah di sini ada brokered ataupun dinamakan dengan marketplace. Broker atau marketplace di sini itu adalah jenis model yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu tempat. Ya, dalam satu tempatnya biasanya secara modern atau bisa dinikmati secara online, karena ini sifatnya marketplace yang biasa kita nikmati, yang biasa kita lakukan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa yang termasuk brokerage ataupun marketplace. Yang kedua adalah advertising. Nah, model bisnis ini menghubungkan pemasang iklan dengan pemilik medianya, misalkan dengan memasang satu iklan di Google Ads, ya, ataupun misalkan Shopee iklan, IG iklan, ataupun FB iklan. Nah, itu yang biasa dilakukan atau yang biasa kita jumpai. Yang ketiga adalah infomediary. Nah, model bisnis ini menghubungkan infomediary ini model bisnis yang menghubungkan konsumen dengan informasi yang bersifatnya spesifik,
bersifatnya spesifik. Misalnya salah satunya adalah perusahaan Kompas dengan mengeluarkan satu web atau informasi tentang perusahaannya, tentang berita-berita yang akan dilaunchingnya itu adalah dengan situsnya Kompas ID. Terus yang keempat adalah merchant. Nah, merchant di sini model bisnis yang sudah ada sebelum era digital. Jadi untuk bisa mendapatkan satu keuntungan dari penjualan produk yang sudah dihasilkan. Yang kelima adalah manufaktur. Nah, di sini yang kelima manufaktur ini jenis model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari satu penjualan yang dibuat yang satu penjualan produk yang sudah dibuat dan dipasarkan. Yang keenam adalah Avialet. Nah, Avialet di sini model bisnis ini tidak membayar komisi apapun jika tidak adanya penjualan. Jadi jika tidak ada penjualan maka tidak adanya satu komisi. Tapi kalau Avialet itu kalau misalkan terjadinya penjualan dari yang ditawarkan, kita mempromosikan satu produk, maka kita mendapatkan satu komisi itu sebagai seorang Avialet. Nah, itu dinamakan dengan Avialet. Yang ketujuh adalah community. Di sini community itu jenis modelnya adalah dengan menggunakan komunitas. Komunitas artinya seperti biaya langganan seperti yang biasa kita gunakan dengan satu produk aplikasi di handphone kita, misalkan Netflix untuk berlangganan untuk bisa berlangganan nonton film atau berlangganan musik seperti aplikasi Spotify. Nah, itu adalah community. Jadi bisnis yang bermodel atau berbentuk komunitas. Terus kemudian adalah yang 8 subscription. Nah, di sini subscription itu adalah model bisnisnya yang membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai diganti untuk menggunakan langganan. Sebagai langganan ya. Jadi sama yang sudah ditawarkan oleh kita yang langganan misalkan untuk prabayar ataupun pasca bayar itu sendiri. Bisa juga dengan langganan aplikasi Netflix ataupun Spotify ya. Nah, itu adalah yang subscription. Terus kemudian yang terakhir adalah utilitas atau on demand. Nah, jadi model untuk utilitas atau on demand ini yang sudah biasa kita gunakan sebagai biasanya ini bersifatnya jasa karena bisnis yang membebankan itu biayanya sesuai dengan layanan yang digunakan. Misalkan setiap pergi kita menggunakan satu layanan jasa Gojek ataupun Grab. Nah, kita membayarnya sesuai dengan jarak atau layanan yang kita gunakan. Nah, itu adalah 9 jenis model dalam dunia digitalisasi. Selanjutnya di sini ada profesi bidang pemasaran. Nah, profesi bidang pemasaran ini sebenarnya adalah merupakan satu profesi pekerjaan yang ada di dalam bidang pemasaran itu sendiri. Nah, di sini ada 7 kategori atau yang biasanya kita jumpai sebagai seorang marketer. Yang pertama adalah brand marketer, terus kemudian ada produk marketing, ada digital marketing, ada content marketing, terus kemudian ada graphic designer, ada influencer, sampai kepada product owner. Nah, 7 kategori ini merupakan salah satunya adalah jenis dari profesi pekerjaan di bidang pemasaran. Itu adalah jenis pekerjaan yang ada di dunia pemasaran. Selanjutnya adalah peluang usaha. Yang kita tahu bahwa yang namanya satu peluang adalah kesempatan yang muncul baik itu di dalam diri kita maupun yang muncul yang ada di sekitar kita. Nanti yang bisa kita pahami bahwa yang namanya peluang usaha berarti adalah satu kesempatan bisnis yang mendatangkan satu manfaat atau keuntungan yang bisa kita lakukan. Nah, ciri-ciri dari peluang usaha yang potensial di sini ada 5 kategori. Yang pertama adalah mempunyai nilai jual tinggi. Yang kedua, bukan hanya sekedar ambisi tetapi harus bersifat nyata. Jadi kita dari sebuah ide misalkan bisa menuangkan satu kenyataan, artinya bisa menuangkan satu ide, bisa menjalankan satu bentuk usaha yang bisa direalisasikan. Yang ketiga adalah bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar.
pasar. Bisa produk yang kita tawarkan kepada konsumen ataupun kepada masyarakat bisa diterima dengan baik, sudah mempunyai pelanggan. Nah, itu adalah berarti bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Jadi tidak hanya mengikuti satu tren dalam tahun tertentu yang kemudian hilang di tengah jalan. Nah, itu adalah satu peluang yang bisa kita kategorisasikan. Yang keempat adalah skala usaha dapat diperbesar atau ditingkatkan. Dari yang satu usaha kecil kemudian berkembang menjadi lebih besar. Artinya dari skala usaha yang kecil bagaimana caranya kita berusaha untuk bisa meningkatkan satu usaha itu untuk bisa diperbesar atau ditingkatkan lebih baik, baik itu mungkin dari skala pelayanannya maupun dari skala pangsa pasarnya. Yang kelima adalah tidak terlalu banyak model yang digunakan. Sebenarnya untuk model yang digunakan ini tergantung dari selera masyarakat ataupun konsumen yang kita tawarkan. Nah, itu adalah beberapa ciri peluang usaha yang dikategorikan sebagai ciri peluang usaha yang potensial. Yang selanjutnya, di sini ada faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Sebenarnya yang faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha ya ada dua kategori, ada faktor internal dan eksternal. Otomatis adalah faktor internal yang ada di dalam diri kita, yang eksternal berarti adalah dari luar diri kita, ya misalkan adalah dari lingkungan. Nah, faktor internal sendiri itu adalah misalkan wawasan ataupun pengetahuan yang kita punya, ya pengetahuan yang kita kuasai. Yang kedua adalah pengalaman. Nah, pengalaman pada dunia bisnis ataupun usaha. Misalkan pengalaman kita ketika menjalankan satu usaha keluarga. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai satu faktor internal dari munculnya inspirasi peluang usaha. Terus kemudian adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor luar. Misalkan adalah masalah yang dihadapi. Dari satu permasalahan yang kita hadapi bisa juga menuangkan satu peluang atau ide usaha. Yang kedua adalah permintaan pasar. Nah, sekarang misalkan dari permintaan pasar yang meningkat, produk apa? Misalkan adalah produk minuman. Nah, produk minuman ini misalkan produk minuman yang diminati oleh masyarakat sekarang apa? Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Kenapa? Karena minat pasar atau minat konsumennya tinggi. Nah, itu bisa kita lakukan. Selanjutnya, di sini ada metode analisis peluang usaha. Metode analisis peluang usaha itu sendiri itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kita sudah mengenalnya, artinya kita sudah terlalu sering melihat ataupun mempelajari. Yang pertama adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Nah, strength di sini itu adalah kekuatan atau kelebihan dari satu produk. Kekuatan atau kelebihan produk apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen? Kekuatan atau kelebihan produk seperti apa yang mampu kita tawarkan kepada konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah weakness. Nah, weakness itu kelemahan, artinya keterbatasan produk yang kita tawarkan. Kelemahannya misalkan adalah kalau produk makanan itu sendiri mungkin mudah basi, atau misalkan dari segi keuangan, keterbatasan keuangan dalam memproduksi satu produk itu juga termasuknya dalam kategori kelemahan satu produk atau usaha yang kita jalankan. Yang ketiga adalah opportunity. Nah, opportunity ini adalah kesempatan atau peluang untuk bisa bersaing dengan usaha yang lain. Apakah ada peluang yang muncul untuk bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain, atau peluang kesempatan untuk bisa bersaing dengan produk yang kita tawarkan di pasaran. Terus kemudian adalah yang keempat, strike ataupun ancaman. Nah, ancaman di sini maksudnya adalah resiko yang dihadapi. Jadi resiko yang dihadapi
ketika kita akan membuka satu usaha atau menjual satu produk yang kita tawarkan kepada konsumen ataupun masyarakat. Otomatis itu ada risiko yang akan kita hadapi. Nah, itu untuk yang pertama dari metode analisis peluang usaha itu adalah analisis SWOT. Terus yang kedua adalah metode analisis 5W plus 1H. Di sini who itu siapa yang akan menjalankan satu usaha itu. Terus kemudian what apa produknya. Produknya seperti apakah produk barang ataupun produk jasa. Terus why, kenapa kita mengeluarkan satu produk, kenapa kita mengeluarkan satu produk jasa ataupun produk barang kepada konsumen. Nah, itu ya. Jadi kenapa? Terus where? Di mana kita akan memasarkan satu produk, barang ataupun jasa itu kepada konsumen? Di mana pangsa pasarnya? Nah, terus kemudian when, kapan kita akan meluncurkan satu produk, kapan kita akan mempromosikan satu produk kepada konsumen itu sendiri. Terus bagaimana, how? Jadi bagaimana mekanisme atau bagaimana strategi yang akan kita jalankan dari sebuah ide peluang usaha untuk bisa dituangkan menjadi satu usaha yang bisa kita jalankan, artinya bisa direalisasikan, bisa nyata kita lakukan. Nah, itu untuk metode analisis 5W plus 1H. Yang ketiga, metode analisis peluang usaha yang ketiga itu adalah studi kelayakan usaha. Jadi studi kelayakan usaha ini pada dasarnya itu adalah untuk menentukan jalannya atau tidaknya usaha yang akan kita lakukan. Maka kita perlu yang namanya studi kelayakan usaha. Apakah usaha yang kita jalankan itu layak diterima oleh konsumen? Apakah produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu bisa bersaing atau tidak? Nah, itu ada dalam studi kelayakan usaha. Yang keempat adalah menyiapkan bisnis plan. Di sini ada 5 kategori. Tapi intinya bahwa yang namanya bisnis plan itu adalah untuk bisa menjabarkan rencana-rencana dalam bisnis. Artinya menjabarkan rencana-rencana dalam bisnis yang kita jalankan, misalkan bagaimana kita mengatur strategi penjualannya, bagaimana kita mengatur satu kondisi keuangannya. Nah, itu ya. Jadi untuk metode analisis peluang usaha. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nah, jadi nanti pada saat awal pembelajaran Ibu akan menayangkan satu video, satu perkembangan pemasaran, salah satunya adalah produk handphone dari masa ke masa. Jadi kita nanti akan melihat video perkembangan satu produk, salah satunya adalah produk handphone, dan di sini kalian bisa menganalisis satu perkembangan produk, salah satunya adalah produk handphone yang akan kita lihat sama-sama. Nah, terus kemudian adalah karena ini kita pembahasannya adalah pemasaran di era digitalisasi yang sudah Ibu paparkan tadi, artinya adalah kalian sudah bisa memahami lebih, artinya bahwa ternyata yang akan kita lakukan adalah sebenarnya sudah kita jalankan. Misalkan ketika kalian hobi untuk bisa berbelanja online. Nah, salah satunya di platform apa? Nah, itu. Jadi apakah sampai di perkembangan teknologi sekarang ini, apakah ada yang tidak menggunakan untuk belanja online, atau misalkan mengikuti satu perkembangan zaman yang hobi dengan berbelanja online. Nah, inilah yang akan kita bahas sama-sama. Sampai di sini kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.